Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Sungguh bersuka cita karena hari ini sekali lagi kita diberikan anugerah untuk membuka mata kita dan menghirup udara yang segar di hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena hari ini lagi-lagi kami boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, mungkin hari ini kami membuka mata kami dengan pergumulan dan dengan kehidupan kami yang penat. Tetapi kami percaya Engkau adalah Allah yang benar, Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang tidak terbatas dengan apapun. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu bersedia menolong kami. Dan biarlah hari ini kami terus-menerus meyakini kebaikan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekali lagi. Tema pada hari ini saya memberikan tema yaitu adalah Allah yang benar. Nats yang diambil pada hari ini adalah dari Efesus 3 ayat 14 sampai yang ke-21. Saya akan membacakan bagi kita semua. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkannya, membacanya, menanamkan di dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan lebih dalam lagi, begitu ya Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita semua untuk melihat kepada konteks dan latar belakang yang ada pada jemaat Efesus. Ada 3 konteks. Konteks yang pertama, jemaat Efesus adalah jemaat yang terdiri dari 2 kelompok Bapak Ibu. Kelompok yang pertama adalah kelompok Yahudi dan kelompok yang kedua adalah kelompok non-Yahudi. Itu konteks yang pertama. Konteks yang kedua, kehidupan dari jemaat Efesus adalah kehidupan yang penuh dengan penderitaan Bapak Ibu. Karena mereka mengalami penolakan-penolakan begitu ya dari orang-orang yang menyembah Dewi Artemis dan masyarakat-masyarakat secara umum pada saat itu. Mereka dikucilkan dan diberikan tekanan secara fisik dan mental, sehingga tidak jarang Bapak Ibu dari mereka yang akhirnya meninggalkan iman kekristenan mereka dan akhirnya ikut ke dalam ajaran-ajaran yang palsu. Konteks yang ketiga, kalau kita melihat di dalam Efesus 3 ini, di ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu, yaitu ayat 1 sampai 13, maka kita akan melihat di sana suatu narasi Paulus yang dituliskan, yang ditujukan kepada orang-orang bukan Yahudi. Nah, ayat 14 sampai 21 ini merupakan lanjutan dari narasi Paulus tersebut, Bapak Ibu. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa doa Paulus ini tertuju kepada orang-orang non-Yahudi. Meskipun Bapak Ibu, doa ini memang sebetulnya juga berlaku begitu ya secara umum kepada seluruh jemaat Efesus, baik yang non-Yahudi maupun yang Yahudi. Nah, tapi kalau kita melihat 2 poin penting yang akan saya bahas selanjutnya begitu ya dari doa yang diucapkan oleh Paulus ini, maka kita akan memahami bahwa doa ini memang sebetulnya ditujukan secara khusus untuk mengubah suatu cara pandang dan pemahaman ilahi dari orang-orang non-Yahudi. Nah, mari kita masuk lebih dalam Bapak Ibu. Saya mengajak kita semua untuk melihat ke dalam poin doa Paulus yang pertama. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di ayat 16 sampai 17, saya akan bacakan bagi kita semua.
Ayat 16-17, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, saya ingin kita berfokus kepada kata diam, Bapak Ibu. Begitu ya. Dalam bahasa Yunani, kata diam itu tuh ada dua bentuk, Bapak Ibu. Bentuk yang pertama yaitu adalah paroikeo, dan yang kedua adalah katoikeo. Nah, bedanya apa? Paroikeo adalah diam atau tinggal secara sementara. Nah, biasanya kalau ada orang asing, Bapak Ibu, datang ke suatu tempat, begitu ya, datang untuk tinggal di suatu tempat, suatu hari ketika urusannya selesai atau dia sudah bosan atau dia sudah tidak berkenan lagi di tempat tersebut, dia akan pergi, Bapak Ibu. Jadi hanya tinggal sementara. Nah, itulah paroikeo. Tetapi ada bentuk yang kedua, Bapak Ibu, yaitu adalah katoikeo. Nah, katoikeo ini adalah diam atau tinggal tetap secara permanen selama-lamanya. Dan pada teks ini, Bapak Ibu, di ayat 17 tadi, kata diam di sini Paulus menuliskan dengan kata katoikeo. Menarik begitu ya, Bapak Ibu, yang artinya adalah tetap tinggal secara permanen. Artinya Paulus ingin menegaskan kepada jemaat Efesus non-Yahudi di sini bahwa Kristus adalah Allah yang berbeda dari ilah-ilah atau dewa-dewa yang mereka sembah selama ini. Kenapa begitu, Bapak Ibu? Karena dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang non-Yahudi ini, gitu ya, adalah dewa-dewa yang diyakini mereka bisa datang dan pergi kapanpun mereka mau dalam kondisi-kondisi tertentu. Dewa-dewa mereka adalah dewa-dewa yang sewaktu-waktu bisa meninggalkan mereka kapanpun. Nah, tetapi Paulus ingin menegaskan bahwa bahwa Kristus adalah Allah yang berbeda dari mereka. Kristus adalah Allah yang akan tetap tinggal secara permanen di dalam diri orang percaya. Tuhan Yesus juga Allah yang tidak akan pernah meninggalkan orang-orang percaya. Dan Kristus tidak akan pernah pergi apapun yang terjadi. Luar biasa, Bapak Ibu. Ini poin penting yang pertama di dalam doa Paulus. Paulus ingin membandingkan antara Kristus dengan dewa-dewa yang mereka sembah sebelumnya. Poin yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita melihat di ayat 18-19, begitu ya, saya akan bacakan bagi kita semua. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Poin yang kedua ini, begitu ya, Bapak Ibu, saya ingin kita berfokus kepada kata betapa panjang, betapa lebar, betapa dalam, dan betapa tinggi. Bahkan di sana ada dituliskan kata melampaui segala pengetahuan, Bapak Ibu. Nah, sekali lagi, Paulus sedang membandingkan pemahaman-pemahaman orang non-Yahudi kepada dewa-dewa mereka dengan Kristus, Bapak Ibu. Nah, dewa-dewa orang-orang non-Yahudi ini, dewa-dewa yang mereka sembah sebelumnya adalah dewa-dewa yang memiliki teritorial tertentu, Bapak Ibu. Misalnya dewa gunung, tidak berkuasa di lembah atau di laut. Dewa kesuburan tidak akan berkuasa di dalam peperangan. Dan sebaliknya dan seterusnya, Bapak Ibu. Nah, tetapi Paulus ingin menegaskan kepada mereka bahwa Kristus adalah Allah yang tidak terbatas, baik secara teritorial maupun secara pengetahuan atau bidang apapun, Bapak Ibu. Jadi Kristus di sini adalah Allah yang tidak bisa dibatasi dengan apapun. Kristus adalah Allah yang maha kuasa dan tidak dapat dibatasi oleh apapun. Kristus adalah Allah yang tangannya tidak kurang panjang, Bapak Ibu, untuk memberikan pertolongan bagi mereka yang percaya. Nah, sekali lagi Paulus menegaskan perbedaan antara dewa-dewa yang mereka pahami selama ini dengan Kristus yang tidak terbatas. Nah, lewat dua poin penting ini, Bapak Ibu, lewat dua poin dari doa Paulus ini, akhirnya jemaat Efesus mendapatkan suatu penghiburan yang luar biasa. Meskipun mereka hidup di dalam penderitaan, mereka hidup di dalam pergumulan yang luar biasa, tetapi mereka dikuatkan dan diyakini bahwa mereka menyembah Allah yang benar.
Sehingga doa mereka pasti akan didengar Bapak Ibu, dan Allah yang benar itu pasti akan turun tangan untuk memberikan pertolongan bagi mereka apapun yang terjadi. Kadang seringkali kita juga tanpa sadar berpikir seperti orang-orang non-Yahudi ini ya Bapak Ibu ya. Tanpa sadar kita ragu bahwa Tuhan ada di sini untuk menolong kita. Kita ragu. Tanpa sadar kita bertanya, apakah Tuhan mendengar saya? Apakah Tuhan cukup berkuasa untuk menolong saya keluar dari pergumulan-pergumulan ini dan lain-lain? Kita bertanya-tanya, kita terus ragu kepada Tuhan kita. Tetapi dari Nats hari ini kita bisa belajar Bapak Ibu, kita bisa belajar bersama-sama bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak terbatas dan kuasanya jauh melebihi apapun untuk menolong kita di dalam setiap pergumulan. Jadi jangan ragu Bapak Ibu, datanglah dan berdoalah kepada Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percayalah bahwa Roh Kudus yang dikaruniakan bagi kita akan menyampaikan doa-doa kita yang tidak sempurna ini kepada Bapa. Dia tahu segalanya Bapak Ibu, dan dia tahu cara yang terbaik untuk menolong kita semua. Bersukacitalah Bapak Ibu, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, sekali lagi kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup kami. Hari ini biarlah kami mengawali hidup kami ini, hari ini, dengan hati yang penuh dengan sukacita dan keyakinan bahwa Allah adalah Allah yang tidak terbatas. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.